Baik, saya akan menjelaskan melalui video konsep dasar ekologi dan lingkungan, populasi dan komunitas. Yang pertama itu ekologi dan lingkungan. Yang kedua, hubungan ekologi dengan ilmu lain. Yang ketiga, aplikasi ekologi dalam lanskap. Yang keempat, populasi dan komunitas. Pertama, ekologi dan lingkungan, di mana ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos atau rumah atau tempat hidup, dan logos atau ilmu. Secara harafiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dan tempat hidupnya, atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan, jadi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Ilmu lingkungan mengajarkan pada manusia sebagai pengelola lingkungan hidup dengan sebaik dan searti mungkin, agar mendasarkannya pada berbagai ciri pokok ilmu lingkungan yang perlu mendasari penelitian guna mengungkapkan penelusuran yang linear atau garis lurus dan masalah yang dihadapi sampai kebijakan yang perlu dirumuskan dan dipatuhi. Yang pertama, masalah lingkungan harus dirumuskan secara jelas apa yang dipersoalkan, mengapa sesuatu yang dipersoalkan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, dalam mengatasi suatu masalah lingkungan perlu dicermati sebab akibatnya, sehingga pengelola lingkungan perlu didasarkan dengan tindakan preventif sebelum menanggapi tindakan represif atau kuratif. Walaupun kegagalan tindakan preventif akhirnya memerlukan tindakan kuratif. Yang ketiga, pengelola lingkungan ditujukan kepada perilaku dan pembuatan yang ramah lingkungan dalam semua sektor tindakan. Yang keempat, lingkungan di mana manusia melangsungkan kehidupan itu sudah diciptakan sangat baik, indah dan bermakna. Jadi, yang perlu diatur adalah paham, sikap, dan perilaku hidup kita sesuai dengan amanat Tuhan yang menciptakan semuanya di alam semesta ini. Yang berikut hubungan ekologi dengan ilmu lain, di mana ekologi secara berangsur berkembang dan makin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu lainnya. Guna memahami ruang lingkup dan sangkut pautnya ekologi, persoalannya harus dipandang dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengerti hubungan antara organisme dengan lingkungan, maka semua bidang ilmu yang dapat menerapkan tentang komponen-komponen makhluk hidup dan lingkungan itu sangat diperlukan. Yang berikut aplikasi ekologi dalam lanskap. Yang pertama, lanskap atau bentang alam. Lanskap merupakan wajah dan karakter lahan atau tampak bagian dari muka bumi dengan segala kegiatan kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik bersifat alami, non-alami, atau kedua-duanya, yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk lainnya. Sejauh mata memandang, sejauh segenap indera kita dapat menangkap, dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkannya. Yang kedua, arsitektur lanskap. Lanskap adalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan ruang dan massa di dalam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen lanskap alami maupun buatan manusia beserta segenap kegiatannya agar tercipta karya lingkungan yang secara fungsional, berguna, dan secara estetis indah, efektif,
serasi, seimbang, teratur, dan tertib, sehingga tercapai kepuasan jasmani dan rohani manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, populasi dan komunitas. Yang pertama, populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah penduduk dari negara tersebut, sedangkan populasi yang dimaksudkan dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Individu-individu itu merupakan kumpulan-kumpulan yang heteroseksual. Yang kedua, komunitas. Classmates mengatakan bahwa suatu komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. Posisi itu menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi akan mempengaruhi konsep-konsep komunitas, dan pada gilirannya kaidah-kaidah komunitas harus dipertimbangkan dalam memahami konsep-konsep ekosistem. Macam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dibagi menjadi: yang pertama, komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Yang kedua, komunitas terestrial. Sekelompok organisme yang terdapat di pekarangan padang rumput, padang pasir, halaman kantor, halaman sekolah, kebun raya, dan sebagainya. Menurut Margalev, mengemukakan bahwa untuk keanekaragaman komunitas perlu dipelajari aspek keanekaragaman itu dalam organisme komunitas. Misalnya, yang pertama, mengalokasikan individu populasinya ke dalam spesiesnya. Yang kedua, menempatkan spesies tersebut ke dalam habitat dan niche-nya. Yang ketiga, menentukan kepadatan relatifnya dalam habitat. Yang keempat, menempatkan tiap individu ke dalam setiap habitatnya dan menentukan fungsinya. Oke, terima kasih banyak.